Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hikmah Putri Aditama dengan NPM 2208260162. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pada blok psikiatri di sini. Blok psikiatri, yaitu saya akan mempresentasikan diagnosa hipokondriasis. Definisi dari hipokondriasis sendiri merupakan gangguan somatoform di mana seseorang seringkali meyakini bahwa dirinya itu menderita penyakit yang serius meskipun hasil dari lab itu tidak ada menunjukkan eh, kelainan ataupun hasil dari pemeriksaan medisnya itu normal. Di sini, pasien itu akan terobsesi terhadap kesehatan tubuhnya dan seringkali dia menafsirkan bahwa sensasi tubuh normal yang dialaminya itu merupakan tanda dari penyakit berat, misalnya penyakit kanker, penyakit jantung, ataupun infeksi berat. Sedangkan menurut PPDGJ 3 sendiri, definisi dari hipokondriasis adalah gangguan yang ditandai dengan keyakinan menetap akan adanya satu atau lebih penyakit somatik serius berdasarkan salah satu tafsir terhadap sensasi tubuh normal walaupun pemeriksaan medis berulang kali menunjukkan hasil negatif. Untuk etiologi dari hipokondriasis sendiri ini, belum diketahui secara pasti apa etiologi dari hipokondriasis sendiri, tetapi beberapa faktor mempengaruhi kejadian dari hipokondriasis sendiri. Salah satunya adalah faktor biologis, di mana terjadi disfungsi sistem neurotransmitter serotonin dan adrenalin. Terus itu bisa juga karena terjadinya aktivasi berlebihan dari sistem limbik, khususnya pada amigdala terhadap sinyal tubuh. Lalu ada juga yang keterlibatan aksis seperti hipotalamus, pituitari, dan adrenal dalam respons stres kronis. Kedua, ada faktor psikologis. Faktor psikologis itu salah satunya adalah faktor psikodinamik di mana eh, terjadi konflik emosional yang tak disadari yang dialihkan ke tubuh sebagai mekanisme konversi. Kemudian ada juga karena kognitif, di mana tubuh ini memiliki salah interpretasi terhadap sensasi tubuh bahwa itu adalah tanda penyakit serius. Kemudian ketiga ada faktor sosial dan lingkungan. Faktor dan sosial dan lingkungan sendiri termasuk seperti paparan penyakit serius di keluarga, sosialisasi yang menekankan perhatian berlebih pada gejala tubuh, dan trauma masa kecil seperti penelantaran ataupun kehilangan. Untuk faktor risiko dari penyakit hipokondriasis ini sendiri, ada genetik, di mana riwayat orang tua yang sering sakit atau cemas akan kesehatan, lalu itu ada riwayat gangguan kecemasan atau depresi yang dialami oleh pasien, terus itu pasien yang memiliki kepribadian perfeksionis ataupun dependen, lalu itu seseorang yang memiliki tingkat pendidikan medis yang tinggi, misalnya mahasiswa kedokteran. Untuk gejala dari hipokondriasis sendiri, gejala utama yang muncul yaitu pasien akan memiliki keyakinan yang kuat dan menetap bahwa dirinya itu mengidap penyakit serius. Terus itu mereka akan menunjukkan gejala seperti interpretasi berlebihan terhadap gejala ringan. Terus itu hal itu akan menimbulkan pasien itu suka berpindah-pindah dokter. Jadi mereka ngerasa mereka harus terus mencari tahu tentang kondisi medis dari tubuhnya, jadinya mereka terus-terusan berpindah dari satu dokter ke dokter lain atau dokter shopping. Terus itu mereka memiliki kecemasan terhadap kesehatan yang tinggi. Untuk gejala tambahan dari hipokondriasis sendiri, pasien akan memiliki gejala gangguan tidur dan gangguan konsentrasi karena kekhawatiran yang berlebih. Terus itu mereka akan mengalami penurunan fungsi sosial dan pekerjaan. Lalu kadang pasien juga mengalami gejala depresi ringan. Untuk pemeriksaan status mental sendiri, pada pasien ini untuk penampilan umum ditemui pasiennya itu tampak cemas, kadang mereka datang dengan membawa hasil lab atau laporan medis. Lalu untuk mood pada pasien ini cemas atau takut terhadap suatu penyakit, untuk afeknya itu appropriate, isi pikiran mereka itu preokupasi atau khawatir yang terus-menerus terhadap kesehatan tubuh dan tidak ada waham yang ditemukan. Lalu untuk proses pikirnya itu logis,
eh, persepsi pada pasien itu tidak ada halusinasi, orientasinya baik, dan insight-nya itu kurang ataupun derajat 3. Kemudian untuk tata laksana sendiri, untuk hipokondriasis ini bisa diberikan tata laksana psikoterapi. Psikoterapi itu dibagi 3. Yang pertama, kita bisa berikan kognitif behavioral therapy atau CBT sebagai gold standar dari terapi hipokondriasis sendiri. Di sini tujuannya untuk mengubah pola pikir dari salah tafsir terhadap gejala tubuh. Lalu tuh di sini tujuannya juga untuk mengurangi checking behavior dan kecemasan kesehatan. Untuk yang kedua, kita bisa berikan terapi suportif, di mana kita bisa memberikan rasa aman dan hubungan terapeutik yang stabil. Lalu berikan juga terapi insight oriented atau psikodinamik ringan. Di sini akan membantu pasien memahami hubungan antara stres emosional dan stres dan gejala fisik. Lalu untuk tata laksana farmakoterapinya bisa diberikan antidepresan SSRI, contohnya fluoxetine, sertralin atau escitalopram, di mana mereka itu bertujuan untuk menurunkan kecemasan dan preokupasi dari tubuh. Lalu tuh berikan dosisnya sesuai untuk dosis depresi ringan hingga sedang. Kemudian bisa kasih juga antidepresan SNRI, contohnya venlafaxine, duloxetine sebagai alternatifnya. Lalu bisa berikan anti benzodiazepin seperti alprazolam atau lerazopam, tapi hanya diberikan dalam jangka yang pendek jika pasien mengalami ansietas yang berat. Lalu hindari pemberian obat simptomatik berlebihan yang memperkuat perilaku sakit seperti eh, Lalu untuk edukasi kepada pasien ini sendiri, kita harus menjelaskan bahwa keluhan yang dialami pasien itu nyata, tetapi disebabkan oleh stres psikis, bukan berarti pasien itu berpura-pura. Lalu edukasi juga bahwa pemeriksaan medis yang berulang justru akan memperkuat kecemasan dari si pasien sendiri. Terus ajarkan juga teknik relaksasi, meditasi, dan latihan pernafasan dalam kepada pasien agar pasien lebih merasa tenang. Lalu berikan juga edukasi kepada keluarga pasien agar memberikan dukungan emosional tanpa memperkuat keluhan si pasien. Lalu edukasikan juga untuk rutin kontrol ke psikiater. Untuk komplikasi dari penyakit hipokondriasis ini sendiri biasanya mereka akan memiliki gangguan fungsi sosial dan pekerjaan. Lalu penyakit hipokondriasis ini sendiri bisa menjadi komorbid terhadap diagnosa seperti depresi dan kecemasan. Eh, Lalu untuk prognosis dari hipokondriasis ini sendiri umumnya jelaskan bahwa hipokondriasis ini umumnya kan kronik fluktuatif dan bisa berlangsung bertahun-tahun. Jadi prognosis akan baik bila pasien mengalami insight-nya membaik, terus itu respon terhadap terapi CBT-nya baik eh, kon- dan juga obat seperti antidepresannya itu diminum dengan sesuai anjuran dari dokter dan teratur. Baiklah, itu saja presentasi saya mengenai hipokondriasis. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.